Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kendari hari ini. Masih bersama dengan narasumber kita Bapak Amir Hasan, SHMSI. Pak, ini sebenarnya ada tidak program-program yang akan dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari? Jadi program ketika kami masuk kami sonasi. Dan program ada 3, jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek apa-apa yang memang sangat mengganggu kota ini. Jangka menengahnya apa yang kami lakukan setelah kami yang di depan mata yang memang sangat mengganggu daripada kita itu sendiri. Jangka panjang bagaimana kota ini bersih dari segala kekumuhan. Seperti itu. Baik, ini bicara lagi mengenai PKL. Ini pada saat mereka ingin membuka lapak, apakah ada himbauan dari Satpol PP untuk mereka? Ini apa-apa saja kewajiban dan hak mereka, atau lokasi-lokasi apa saja yang boleh mereka tempati? Jadi himbauan itu kan dari pemerintah kelurahan sampai kecamatan. Dari kelurahan camat tidak sempat kami datang tegur, kami sampaikan. Karena dari 11 kecamatan kami sudah ada person yang kami kirim ke sana. Ketika masyarakat itu mulai membangun, kami datang tegur, sampaikan tidak boleh. Dan ketika kami tegur masih membangun, terpaksa kami bongkar. Seperti itu, sehingga ya mulai dari perbatasan pintu gerbang Ronometo sampai perbatasan Powatu dengan Konawe sama Tondongwe sama Konsel, itu semua sudah ada petugas-petugas kami terus ke sana untuk memantau masyarakat yang baru berniat untuk membuka lahan-lahan yang memang itu dilarang oleh pemerintah. Lahan apa saja itu Pak yang dilarang? Ya, pertama itu masalah yang menjual di atas drainase atau trotoar, karena trotoar itu untuk pejalan kaki, itu pejalan masyarakat. Terus drainase pejalan air untuk jalannya air. Nah, ketika kenapa selama ini 1 jam saja hujan di Kota Kendari dia banjir. Karena masalahnya karena masyarakat kita yang kurang sadar. Ketika mereka menjual di atas drainase, trotoar, mereka buang sampah di bawah, di sembarangan di drainase, sehingga drainasenya tersumbat. Nah, kapasitas dinas kebersihan untuk membersihkan drainase satu Kota Kendari saya kira itu tidak maksimal karena jumlah mereka cukup terbatas. Nah, sehingga itu dibutuhkan masyarakat yang butuh kesadaran. Terus yang ketiga yang masalah sempadan jalan yang tidak boleh dibolehkan membangun seperti kemarin di Jalan M. Taryono di pertigaan Kampus Unaru. Mereka menjual berdagang di atas di pinggir jalan sama sekali, sehingga ketika mereka menjual, masyarakat yang ingin membeli kebutuhan sesuatu, mereka parkir di jalan. Nah, ketika parkir di jalan kan pasti otomatis ada kemacetan gitu. Terus yang ketiga, keempat itu masalah jalur hijau yang memang tidak dibolehkan untuk membangun. Ya, alhamdulillah selama ini kami tertibkan, kami memberikan pendekatan persuasif pada warga kota, ya mereka sudah pada mengerti dan paham. Ya, ada juga yaitu kendala-kendala, ada juga masyarakat yang kurang paham, kurang sadar. Tapi ketika kurang sadar, terpaksa dengan kekuatan kami, person kami, dan memang kekuatan peraturan, kami gusur. Baik, misalnya nih Pak, dalam penggusuran, apakah bisa PKL yang telah membangun itu mengambil kembali barang-barang mereka yang bisa mereka kembali. Gusur nggak boleh, tapi puing-puing dan bangunan dan apa mereka ambil kembali. Bahkan kami bantu, bahkan kami fasilitasi untuk kami sediakan kendaraan untuk membantu memindahkan puing-puing yang mereka sudah yang dibongkar, pindahkan di tempat yang mereka inginkan. Yang penting jangan melanggar aturan itu. Ya, ini prosedurnya untuk mengambil barang ini seperti apa, Pak? Tidak, kami mereka ambil sendiri. Kami hanya menggusur, kami setelah itu silakan ambil. Oh, seperti itu. Serta-merta. Tapi ada juga pedagang yang memang sudah berapa kali kami tindak, kami tegur, kami tindak. Mereka juga terpaksa kami sita barangnya, bahwa di kantor. Setelah kami sita, mereka datang di kantor ambil. Kami buat pernyataan. Itu gitu. Untuk pedagang yang memang sudah berkali-kali. Supaya ada pikiran. Baik, ini sebenarnya bisa disebutkan enggak, Pak? Lokasi-lokasi yang sudah direlokasi dan lokasi-lokasi yang memang belum direlokasi. Lokasi-lokasi mulai dari pintu gerbang Ronometo, pintu gerbang Kota Kendari, karena Kota Kendari adalah ibu kota provinsi. Wajahnya Sulawesi Tenggara ada di Kota Kendari. Jadi mulai dari perbatasan Ronometo dengan kota sepanjang jalan, bypass, terus jalan poros. Ya, termasuk di samping P2ID yang lampu merah dulu tadi kan mereka menjual di atas drainase trotoar kan sudah bongkar. Jalan Sao-Sao, pertigaan GMT sana, di kampus di Lipo, terus di balik kota 2, mereka menjual di atas drainase, trotoar, kami bongkar, termasuk Salasandara, termasuk Lawata dan sepanjang kota, termasuk di Kendari Bis. Kemarin itu kami bongkar itu di kawasan kuliner Kendari Bis, karena mereka sudah dikasih tempat oleh pemerintah kota, hanya satu lokasi. Ketika mereka tempat itu mereka menambah, bahkan ada yang menambah ke belakang, itu kan sudah melanggar aturan. Ini itu kumuh, karena Kendari Bis adalah wisata kuliner, bukan tempat tinggal. Kenyataannya mereka sudah pada tinggal.
di situ ada kompor, ada tempat tidur. Sehingga kemarin dengan ya apa namanya, kami tuh bongkar apapun di dalamnya. Baik, ini bagaimana dengan pedagang yang di bypassan, apa yang pedagang buah yang mobile? Maksudnya mereka itu tidak menetap, tapi mereka jalan, tapi kan ada tempat-tempatnya mereka menetap di situ. Kalau kemarin waktu bulan puasa kami kasih kebijakan penjual takjil. Nah, terus kedua yang penjual-penjual makanan minuman itu memang ada juga yang dipakai kendaraan, tapi mereka mobile. Iya. Boleh, tapi tidak boleh membuat ada tenda-tenda atau apa, membuat kekumuhan. Nah, terus penjual-penjual sari laut. Kalau penjual buah itu Pak, yang gerobak besar di bypass itu gimana Pak? Penjual di bypass itu dan penjual buah. Penjual buah yang sini di Kalikadia sini, penjual buah. Yang pas bundaran stainless itu Pak. Tapak kuda. Itu banyak penjual buah di situ. Jadi mereka itu bawa gerobak besar. Bukan penjual itu kelapa muda. Kelapa muda. Mereka kalau sudah kasih mundur ke belakang. Depannya hotel Lataya situ. Itu gimana itu Pak? Ya kami sudah kasih mundur ke belakang. Boleh tapi mundur ke belakang. Yang penting jangan dia mengganggu ketertiban dan apa namanya kekumuhan kota ini. Baik. Baik, ini Pak, setelah relokasi, jika ada yang menolak dipindahkan ke pasar Pedis Market, ini seperti apa nih Pak? Kami gusur. Digusur? Digusur, apapun. Kami tegas. Tidak ada instruksi sebelumnya pada saat menulis surat itu? Kami sudah kasih tertulis pertama, kedua, ketiga. Kami datang, ketika tidak mau kami gusur, siapapun di dalamnya. Jadi dalam surat tersebut sudah ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Bahwa itu Bapak Ibu, bahwa situ tempat menjual Bapak itu melanggar aturan. Iya, Bapak bisa pindah ke... Pindah. Terserah perusahaan pindah, kami tidak menentukan pindah. Tapi memang di surat tersebut tidak ada... Tidak. Hanya pemerintah kota sudah menyiapkan ada pasar Uwa-Uwa, ada Pedis Market, ada pasar Nonohu, ada pasar Baruga. Terserah di mana memilih ke sana. Tinggal kami koordinasi dengan PD Pasar. Itu. Jadi kami tidak ada toleran seperti kami gusur. Iya itu. Baik, pemberitahuan untuk pindah ke lokasi-lokasi yang telah pemerintah sediakan itu tidak ada dalam surat memang tersebut. Tidak ada surat, hanya kami sampaikan bahwa itu melanggar. Persoalan mereka mau pindah kemana itu hak asasnya mereka mau pindah kemana sesuai kebutuhan mereka dan sesuai kenyamanannya mereka. Nah sehingga itu ada Pedis Market, ada pasar Nonohu, pasar Baruga, pasar Uwa-Uwa. Gitu. Baik, ini dari Pamong Praja sendiri ada tidak mediasi untuk para pedagang pindah ke pasar? Kami lakukan seperti itu. Contohnya seperti pedagang ikan yang ada di Jembatan Driving. Kami mediasi mereka untuk menjual di pasar Nonohu atau ada pilihan pasar Nonohu atau di Pedis Market, bahkan juga di pasar Baruga. Kan seperti itu. Tidak serta-merta itu karena ini masyarakat kita bukan orang dari luar. Masyarakat kita yang ada di Kota Kendari sehingga gitu ya istilah saya itu bukan gusur tapi menggeser, ada solusi. Kalau gusur berarti kan ada solusi, kalau geser kan ada tempat yang kita siapkan. Gitu. Baik, sejauh Satpol PP di Kota Kendari ini sepengetahuan Bapak sudah ada tidak Pak kerusuhan ataupun misalnya pada saat relokasi rusuh nih para pedagang dengan Satpol PP? Alhamdulillah tidak ada. Belum ada sampai saat ini. Tidak ada. Kemarin pasar Panjang kita bongkar tidak ada masalah. Semua jalan dengan aman. Karena sebelum itu kami datang sosialisasi, kami datang menyampaikan bahwa Bapak salah begini-begini. Setelah itu kami sampaikan, mereka tidak mau, terpaksa dengan kami tegas. Baik, kalau himbauan Bapak sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ini untuk masyarakat seperti apa? Iya, harapan kita ya masyarakat Kota Kendari, karena Kota Kendari adalah kota kita semua, kota yang kita cintai. Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita bangga dan bersyukur punya wali kota seperti Pak Asrun. Ya 10 tahun terakhir ini luar biasa pembangunannya. Jadi sehingga harapan kami ya marilah kita jaga kota ini. Marilah kita tertib hukum, marilah kita sadar hukum. Ya sehingga kami sebagai peraturan penegak perda ya apapun di dalamnya ketika itu melanggar kami akan ratakan. Tidak ada ampun. Ya karena ketika kita tidak tegas apa jadinya kota ini akan jadi kumuh kota ini. Baik. Terakhir closing statement-nya nih Pak untuk masyarakat Kota Kendari. Iya, saya meminta kepada seluruh keluarga masyarakat Kota Kendari yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita dukung pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan Pak Dr. Asrun, dan insya Allah bulan Oktober ini akan dilantik wali kota baru, wali kota yang termuda. Marilah kita bantu sama-sama untuk mendukung dan menciptakan kota yang indah dan nyaman di Kota Kendari, karena Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.
Baik, terima kasih Pak telah menyediakan diri untuk hadir dalam wawancara kita kali ini. Pemirsa iNews TV Kendari, demikianlah tadi wawancara singkat kita bersama dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Amir Hasan, STP SHMSI. Saya Lupita Randawi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.